Halo, saya Ibnu Hafiz Satria. Hari ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Bumi, yaitu planet ketiga dari matahari, adalah satu-satunya planet yang memiliki keragaman kehidupan yang luas. Saat planet lain di sistem tata surya kita ada yang sangat panas dan sangat dingin, bumi kita memiliki temperatur yang stabil. Jadi, apa yang membuat bumi berbeda? Apa yang sebenarnya membuat bumi tempat yang indah untuk kehidupan? Itulah atmosfer bumi, yaitu lapisan udara yang melingkupi bumi di semua sisi. Lapisan udara ini merupakan gabungan dari beberapa gas yang berbeda. Persis seperti payung yang melindungi kita dari panas dan hujan, lapisan udara ini melindungi bumi dari paparan radiasi berbahaya matahari. Atmosfer juga bekerja seperti rumah kaca, menjaga banyak energi panas matahari sehingga mendapatkan temperatur yang baik setiap waktunya. Untuk melihat cara semua ini bekerja, mari kita lihat dan perbesar ke permukaan bumi. Saat energi panas matahari masuk ke bumi dalam bentuk radiasi gelombang pendek, energi panas ini melewati atmosfer dan sampai ke permukaan bumi. Beberapa energi diserap dan memanaskan permukaan bumi. Tetapi kebanyakan dipancarkan atau dipantulkan kembali ke atmosfer menuju ruang angkasa dalam bentuk radiasi gelombang panjang. Meskipun beberapa energi tersebut sampai ke ruang angkasa, kebanyakan sebenarnya berakhir dialang oleh gas-gas di atmosfer, kemudian diserap. Gas tersebut adalah gas-gas rumah kaca. Efek yang dihasilkan yaitu efek rumah kaca. Setelah itu, gas-gas ini kembali memancarkan energi ke segala arah, termasuk kembali ke permukaan bumi. Kemudian, peristiwa sebelumnya kembali terjadi. Itulah yang menyebabkan bumi tetap hangat dan stabil. Letak masalah yang sebenarnya yaitu ketika manusia memproduksi terlalu banyak gas-gas tersebut. Konsentrasi gas-gas ini di atmosfer pun akan meningkat, dan efek rumah kacanya semakin menguat yang mana akan menyebabkan pemanasan global. Untuk karbon dioksida, ada dua alasan utama peningkatannya. Pertama, karena kita terlalu banyak membakar bahan bakar fosil, yang menyebabkan terlepasnya karbon yang terkunci di karbon dioksida. Dan yang kedua, karena kita mengundulkan hutan, atau disebut deforestation, yang akan menyebabkan berkurangnya fotosintesis. Untuk gas metana, ada dua alasan utama peningkatannya. Pertama, karena banyak binatang ternak yang memproduksi gas metana saat proses pencernaan yang akan dilepaskan ke lapisan udara. Dan yang kedua, yaitu kita terlalu menghasilkan banyak sampah yang pastinya akan melepaskan gas metana. Kita semua tahu bahwa pemanasan global akan memberikan impact yang signifikan kepada planet, dan kita bisa merujuk dampak ini kepada perubahan iklim. Ini cukup rumit dijelaskan, tetapi pada dasarnya mengacu pada semua dampak akibat pemanasan global di iklim tersebut. Dan ingat, iklim mendeskripsikan kondisi cuaca dalam periode waktu yang lama. Di antara dampak dari pemanasan global seperti kekeringan, badai, dan banjir akan terjadi sangat sering. Konsekuensi lain dari pemanasan global yaitu peningkatan permukaan air laut yang disebabkan dua alasan berbeda. Pertama, karena makin banyak es yang mencair karena peningkatan suhu. Kedua, saat air di laut memanas, dia akan berkembang dan volumenya akan bertambah. Di beberapa tempat, pemanasan global ini akan mendatangkan banjir musiman, di mana akan mengganggu hasil pertanian, bahkan tenggelamnya suatu pulau. Perubahan iklim juga mengakibatkan dampak yang lebih umum kepada organisme-organisme di seluruh dunia. Saat temperatur dan curah hujan berubah, spesies yang sudah beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya tidak akan bisa bertahan hidup lagi. Pemanasan global tidak hanya merugikan suatu negara, tetapi semua negara di dunia ini. Oleh karena itu, banyak negara di dunia bersatu untuk menandatangani perjanjian internasional, Protokol Kyoto. Objek utama dari protokol ini untuk berkomitmen untuk mengurangi gas-gas rumah kaca sampai 5%. Jadi, bagaimana cara kita berperan aktif mengurangi pemanasan global ini?
Yang pertama, kita bisa menanam pohon atau tanaman. Yang kedua, mengurangi penghasilan limbah. Yang ketiga, mengurangi penggunaan produk yang menghasilkan gas-gas rumah kaca. Yang keempat, menggunakan energi secara efektif dan efisien. Yang kelima, kita juga harus mulai beralih ke energi alternatif. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan kontak saya di sini. Terima kasih.